Baik, ini kesibukannya apa nih, Hakim? Kalau kesibukan kerja doang tiap hari, Oh, terus ngonten juga sih. yes. Kalau saya lihat di Instagram, itu kan Hakim ini sangat aktif ya, di platformnya pribadi maupun di komunitasnya. Eee, itu saya melihat intensitasnya sangat luar biasa ya, bahkan per hari itu pasti update. Nah, Iya, pertanyaannya biasanya ini ya, banyak yang tanya itu, "Apa nggak duwe gawean?" Gitu ya. betul sih. Ini langsung langsung mulai nih ya, Mas ya. Mulai, ini dah Oh, oke, ini udah mulai. Tapi ini menurut aku ya, Mas ya, karena emang tiap orang itu kan punya kesibukannya masing-masing. Bahkan kalau saya ngelihat Mas Faris, kalau aku ngelihat Mas Faris pun juga kayak full time-nya kerjanya tuh banyak gitu. Ada ngajar kan, basicnya ngajar. yes. Dan kebetulan temenku tuh juga ada tetangganya Mas Faris kan banyak gitu ya. Mhm. Selalu bilang bahwa Mas Faris tuh punya banyak kesibukan. Dan ini kita bisa ngambil pelajaran juga sebetulnya dari Mas Faris juga sih bahwa walaupun kita punya banyak kerjaan, tapi kalau misal kita ada passion di satu bidang dan satu bidang yang lain, Ya. buat aku nggak ngerasa berat buat melakukan itu gitu. Termasuk Wow. tiap hari kan kerja juga, terus juga ngonten juga, bikin konten. Itu sudah terjadwal dan setiap hari itu ada to-do list-nya gitu, Mas. Kalau Mhm. aku sih gitu sih. Oke. Tapi gini Hakim, ada juga yang punya pendapat dan banyak orang yang ini ya, cerita sama saya itu, hidup kok ini ya, terlalu ribet gitu ya. Artinya kok nggak ada jam untuk istirahat, mungkin barangkali ya, anggapan saya mungkin dari pagi sampai sore kerja formal mungkin ya. Terus kemudian nanti malam ngonten lah atau mungkin cari inspirasi, kemudian bikin konten dan sebagainya. Nah, ada orang-orang yang mungkin pemuda juga ya, milenial ya, yang punya apa ya, prinsip, "Ah, masa waktu muda kita gunakan kayak gitu loh, nggak ada bahagianya." Nah, itu gimana Hakim, kalau ada yang kayak gitu? Hmm, justru kita harus membalik, menurutku ya Mas ya, kita harus Ah, ngebalik perspektif itu gitu bahwa namanya anak muda tuh kita nggak cuman main aja, kita tuh mhm, nggak cuman harus membuang-buang uang saja, tapi how to make ourselves iya, better dari yang anak muda biasanya itu dengan cara-cara yang produktif. Dan buat mhm, saya cara produktif itu tidak harus selalu ngonten gitu loh. Jadi kayak mhm, kita sesuatu yang kita suka itu buat aku udah sangat amat produktif. For the example bahwa aku sangat suka bernyanyi, suka musik. mhm, Saya suka banget musik. Dan ketika saya nyanyi, nyanyi pun itu kan mengeluarkan banyak tenaga, betul, mengeluarkan suara juga. Tapi aku yes, suka gitu. Dan ini aku bikin sebuah keproduktivitasan yang bisa ngebikin mental aku baik juga. Kalau mhm, menanggapi masalah orang-orang yang masih beranggapan seperti itu, sekali lagi hidup kita itu tadi dibilang masa muda kan cuma mhm, sekali gitu kan. Ya udah kita cuma sekali ya kita maksimalkan aja. Saya juga kadang juga sama kok sama anak-anak muda yang lain main terus ya nongkrong-nongkrong gitu itu tapi mhm, ada waktunya itu ada batasannya betul, bahkan ketika saya sudah bikin to-do list nih ya Mas ya mhm, to-do list aku dari jam 8 malam sampai jam 9 malam nanti aku harus misalnya membuat konten video atau podcast atau yes, konten Instagram. Terus tiba-tiba ada teman aku yang nge-VC mhm, video call, itu aku tolak juga gitu. Karena mhm, ini udah jadwalku tuh ini nggak bisa diganggu. Kalau iya, sekali ini diganggu akan menggeser-geser jadwal yang lain. Kalau yes. nggak sangat krusial banget, tak tolak, di reject gitu. Berarti panggilan saya beberapa waktu yang lalu mungkin itu ini ya, termasuk pas waktu Oh enggak, jadwalnya kalau itu Hakim ya? kan cuman apa namanya teman chat ya. Kalau cuman chat Oh gitu bisa. ya? Kalau Oh iya, udah pakai paham. telepon, video call itu kalau nggak jamnya saya free banget itu jarang sekali saya angkat. Oke oke. Kalau boleh saya ini ya, komen ya, berarti memang betul ya, anak muda sekarang itu punya
waktu itu sangat berharga bagi kita, saya yakin kita tidak akan ini ya, tidak akan menyanyiakan waktu itu. Dan mungkin ya orang luar ngomong seperti itu enggak masalah ya, itu hak-haknya mereka saja. Dan nanti yang akan menikmati hasilnya pun kita sendiri, gitu. Betul. Oke. Oke, baik. Tadi sengaja nih Hakim, saya tidak mengawali dengan perkenalan, jadi saya mau kasih di tengah-tengah ini ya. Nah, ini waktunya untuk perkenalan Hakim. Jadi Boleh banyak boleh boleh. tadi kalau saya sudah tahu ya, karena tadi saya sudah baca CV-nya Hakim luar biasa, anak muda potensial dan Amin. mudah-mudahan ya. Oke, mungkin Hakim bisa sedikit cerita ya, kira-kira Hakim itu siapa, kemudian kenapa kok aktif banget, di sosmed, itu memang, tujuannya mau cari popularitas aja atau mungkin memang ingin bermanfaat dan sebagainya? Oke oke, nama saya Hakim, teman-teman. Oke, ini saya di-invite Mas Faris di Yes, apa ya ini, channel ya, di channel YouTube ya, Mas, ya, ini ya? yes. Iya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, dan berlangganan loncengnya dihidupin ya. Jadi Oke. saya sendiri Hakim ya guys ya, dan saya di sini sebagai seorang, aku lebih menempatkan diriku sebagai content creator dan sebagai seorang communication and public speaking specialist. Karena basically secinta itu aku sama dunia ini, dan kenapa aku pakai Instagram sebagai platform untuk melampiaskan ini semua, karena benar kata Mas Faris tadi bahwa saya menggunakan Instagram itu saya mau cari popularitas. Tujuan awal saya itu gitu. Mhm. Bahkan kalau misalnya ada mungkin teman SMA aku tuh, banyak sih teman SMA aku, tetangganya Mas Faris juga ada. Yang nonton ini dah, yang nonton ini juga mungkin juga ngerti bahwa Heeh. teman-teman SMA aku tuh udah hafal banget gitu sama cita-cita aku. Aku tuh kepengen jadi artis, Wow. kepengen jadi orang terkenal. Tapi itu dulu waktu masih belasan tahun ya kan ya. Mhm. Masih belasan tahun cita-cita saya bulat seperti itu. Sampai akhirnya aku di sekolah di jurusan komunikasi itu cita-citanya cuman pengen masuk TV. Udah itu doang. Punya punya pengikut yang banyak, bahkan pengikutku yang cuman 3.000 4.000 saja. Waktu kuliah itu kan di organisasi ada yang namanya training organisasi. Iya, Iya, yang iya, dibentak-bentak di Tawangmangu itu ya kan iya. ya. Itu pun aku dibilangin gini, Mas. Oh, kamu ikut organisasi ini, kebetulan organisasiku tuh komunitas radio, komunitas Mhm. broadcast di kampus gitu. Dan di situ emang orang-orangnya emang mayoritas ya Mas ya, mayoritas tuh Mhm. orang-orangnya gaul-gaul gitu. Aku Yes. dibilang gini, oh kamu masuk sini cuma mau popularitas kamu kebaca sama orang banyak aja. Aku sampai digituin karena salah satu faktornya punya followers yang mungkin dibanding teman-teman yang lain lebih tinggi Mhm. sedikit daripada yang lain. Dari situ dalam hatiku emang iya cita-cita saya pengen jadi orang terkenal gitu ya kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu sampai ke sini, terutama setelah lulus kuliah, aku udah ngerasain banget ternyata masuk TV, walaupun di TV lokal ya Mas ya, Mhm. di TV lokal di Solo, itu nggak gampang teman-teman. Maksudnya nggak gampang tuh, oke kita masuk bisa, kita mempresentasikan bisa, kita nge-presenting something, kita bisa. Mhm. Cuman yang nggak bisa ditahan itu adalah ucapan-ucapan orang lain yang ada di luar itu gitu. Betul. Karena kita ditonton sama banyak orang, ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan aku Mhm. rasa setiap orang yang nggak suka itu ngebawa dampak buruk terhadap diri saya pribadi karena saya tipe orangnya tuh hyper sensitive person. Wah. Jadi sangat sensitif gitu loh Mas. Jadi kayak Oke. ada orang yang mungkin jutek banget nih sama gue nih, kayaknya dia agak benci deh sama gue. Gue tuh kayak ngerasa kayak gitu gitu Mas. Itu Punya termasuk melankolis enggak? bisa jadi. Bisa jadi ya Mas ya. Ya gitu deh pokoknya. Akhirnya ya udah deh aku gunain Instagram itu dulu, gunain Instagram tuh ala-ala anak-anak gaul Instagramable gitu loh Mas. Jadi Yes. foto-foto tapi fotonya foto kita. Mhm. Kayak action ala-ala model gitu ya kan ya. Mhm. Nanti di tempat A, tempat B, tempat C, ala-ala di endorse padahal tuh beli sendiri.
Itu dulu seperti itu, tapi setelah aku lulus kuliah, aku merombak, membangun sebuah personal branding yang berbeda. Yes. Dulu emang aku punya pengalaman di bidang broadcast, di bidang Hmm, public speaking juga sampai sekarang. Dan sekarang aku pengen manfaatin ini tidak cuman untuk gaya-gayaan doang di sosial media, tapi aku kepengen I want to share something yang benefitnya tuh banyak to the hmm, others dan pastinya bermanfaat juga untuk betul. orang lain. Akhirnya ya udah terbitlah konten-konten yang sekarang ini gitu, Mas. Wah, luar biasa. Ya memang kalau saya melihat ketika kita tidak banyak follower itu memang suara kita tidak banyak didengar ya, atau ide-ide kita Betul. tidak banyak terdengar gitulah. Nah jadi menurut saya sih fun-fun saja ya, kita happy-happy saja ketika kita memang dulu punya niat awalnya popularitas dan sebagainya itu enggak masalah menurut saya. Itu kayak contohnya gini Hakim, saya kasih contoh ya, kayak kita memotivasi anak kecil untuk biar dia itu mau rajin sekolah atau rajin sholat lah, itu kita kasih Iya, hadiah, ya kan? Mungkin betul. kalau bagi orang yang mikirnya agak, mohon maaf tanda kutip gitu ya, masa ngajari anak niatnya sholat untuk hadiah, Dapat uang. dapat uang. Kan harusnya nggak begitu. Ya, harusnya kan niatnya karena Allah. Nah, karena ini by proses, jadi menurut saya tidak masalah. Ya, jadi hampir semua orang besar tuh diawali dengan awalnya itu hal-hal yang mungkin menurut saya aneh. Jadi ya kayak yang tadi ya, awalnya Hakim mungkin punya cita-cita ingin masuk TV, mencari popularitas dan sebagainya itu sah-sah saja. Bahkan sampai sekarang mungkin kita juga butuh ya. Butuh. Apalagi di Yes. era digital gitu ya kan. Mm-mm. Bahkan sekarang itu saya melihat ritmenya panitia ya atau mungkin komunitas itu ketika menghadirkan narasumber itu yang dilihat pertama bukan apa ya, Kualitas, bukan kualitas tapi tapi kuantitas. kuantitasnya. Followernya berapa juta, berapa ratus ribu. Betul. Saya pun juga melihat itu. Saya punya beberapa komunitas, salah satunya mungkin di Gumregah ya, Gumregah Indonesia. Itu pun yang kita hadirkan juga narasumbernya, riset pertama dari kita juga yang followernya banyak. Karena apa? Biar memang dampak ke masyarakat itu kena dan banyak yang ikut. Nah itu. Oke, itu ya. Kalau Iya. Hakim berarti sekarang aktivitasnya kalau pagi sampai sore kerja ya? Iya, betul. Itu kerjanya terikat atau gimana Hakim? Kalau kebetulan ini aku kan di sebuah media massa ya, Mas. Ya, kalau Hmm, media massa itu emang terkontrak gitu loh. Ada betul. ikatannya. Tapi Hmm. di luar itu, di luar kerja dari siang sampai sore, dari pagi sampai sore, sudah freelance saja sih. Semau Oh, kita. artinya ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada teman-teman kita yang mungkin punya kesibukan yang sama, yang barangkali dia sudah bekerja dan sebagainya. Tetapi di luar itu masih bisa memberikan manfaat dahsyat ya, keluar ya. Oke. Betul. Oke. Dulu Hakim dari Man satu ya? Iya, aku adik tingkatnya sampean, Mas. Oh, Kayaknya. saya 2012 saya keluar, Hakim keluarnya 2015. 15. Ya, 2015. Jadi sampean keluar, saya masuk. Oh, gitu ya. Berarti ini Hakim termasuk generasi milenial atau generasi Z ya? Di milenial kayaknya. Milenial, Milenial, tapi milenial. milenial agak buntut ke Z kayaknya. Betul, bener. Kita Oke, agak-agak perbatasan. yes. Ya memang ini ya, kalau generasi Z sama generasi milenial walaupun hampir sama lahirnya di dunia teknologi, tapi punya Tapi daya beda, eh? beda gitu ya kan ya. Dampaknya Mhm, beda, teknologinya beda. beda. Oh iya, tapi sama ininya ya, maksudnya lahir jebrot itu sudah ada teknologi gitu lah. Nah itu, Benar. oke. Baik, dan selanjutnya mungkin, tadi saya penasaran nih Hakim, sejauh mana nih Hakim megang sebuah prinsip ya, atau mungkin idealitas? Karena tadi saya jarang loh melihat, mohon maaf ya,
pemuda gitu, anak muda yang apalagi cowok ya, itu kok sampai dia bikin to-do list dan sebagainya, kemudian hal itu tidak mau diganggu sama orang yang di luar. Kalau kebanyakan ya, misal hari ini saya jadwal jam 8 mau ngerjakan skripsi gitu ya, ini misal contoh, kemudian ada teman yang datang, "Bro, yuk nge-game yuk," gitu ya. "Oke, yuk." Nanti mainnya apa, garapnya nantilah gitu. Lah, kebanyakan seperti itu, mungkin saya termasuk itu ya, termasuk yang itu. Nah, tadi saya dengar Hakim menyampaikan kalau, waktu saya sudah terjadwal mau fit call atau apa nggak bakal saya angkat. Lah, itu mungkin bisa sedikit, berbagi Hakim, seidealitas apa atau mungkin seprinsip apa Hakim mempertahankan itu? Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya ini bagus banget sih. Tapi di Hmm, sini aku mau share ke teman-teman semua gitu, yang perlu di-underline itu bukan bukan masalah, saya misalnya aku jam 8 ada jadwal sendiri to do list gitu ya. hmm, Terus tiba-tiba ada temen yang ngajakin main, oke kalau misalnya mainnya itu tuh ngebikin kita seneng, ngebikin mhm, kita lebih fresh, itu nggak masalah kalau buat mhm, aku. Tapi kalau mainnya tuh kok lebih baik kayaknya aku di rumah aja deh bikin konten atau yang ngeproduktifin yang lain, dan mhm, itu benefitnya buat aku pribadi lebih banyak, aku milih yang ada di rumah. Jadi itu tergantung mood kita juga sih. mhm, Mood aku juga gitu, Mas. mhm, Terus di sini aku mau bilang gitu ya, Mas, bahwa to do list itu tidak, karena tadi Mas Faris berkata bahwa biasanya anak-anak cowok itu lebih suka nggak, ya udah apa adanya aja, nggak usah pakai mhm, to do listan, ada apapun udah gue cabut-cabut, gue enggak mhm, gitu, gue mhm, rebahan-rebahan. Tapi dulu pun aku juga seperti itu. Tapi semenjak kuliah iya, pertengahan, jadi setelah lulus dari organisasi, itu semester 5, aku ngerasa kayak hidup aku hampa gitu, Mas. Kayak yang mhm, biasanya mungkin kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah yes, rapat, kuliah siaran, kuliah nge-MC, kuliah apa, semester 5 selesai itu bener-bener cuma tek. Oke, gue nggak ngerti gue harus ngapain. Kegiatan gue cuma nongkrong doang sama teman-teman gue, kuliah, terus gue pulang tidur, udah gitu doang. mhm, Ngekripsi gitu. Aku rasa itu kayak dari 24 jam aku ngegunain waktu itu nggak beraturan gitu. Sampai di situ aku bikin to-do list mhm, dari handphone, dan ini tidak cuma untuk cewek doang, buat teman-teman iya, yang mungkin ngerasa hidup kamu lebih baik teratur, maka mhm, gunakanlah to-do list ini gitu. To-do list itu kayak jadwal harian. Waktu SD yes, pernah ya kita pasti bikin jadwal harian tapi di kertas yang di kolom-kolom. Tapi heeh, seiring berjalannya teknologi, sekarang ada aplikasi, aku juga terbanyak ya? download, namanya apa ya? Catatan tugas kalau nggak salah, catatan Mhm, tugas. Nah itu nulis dari jam 3 misalnya bangun, terus rutinitas pagi, ibadah pagi, terus kerja atau dan lain sebagainya sampai lu tidur lagi, itu dijadwalin di situ. Sampai sekarang aku memakai itu untuk bisa bikin jadwal harianku tuh lebih teratur gitu, Mas. Bukan berarti yang kalau misalnya nanti gua ngejadwalnya jam 7 ten banget fokus, ngonten, harus fokus gak boleh ada yang ngeganggu, itu tergantung mood aku sebetulnya. Kalau mhm, misalnya nggak mood ngonten, ya udah gue ngajakin teman-teman gue buat hangout nih, kita pergi ke sini wedang ronde atau kemana gitu ya, itu udah satu hal yang wajar gitu ya, karena kita iya, bicara soal mood, jadi kita perasaan manusia kan juga kadang up and down gitu. Dan buat saya mungkin buat teman-teman pasti audiensnya Mas Faris ini masih muda-muda ya, masih anak-anak SMA kuliah gitu. Buat saya, buat teman-teman yang mungkin mau membuat apa namanya jadwal harian itu lebih tertata, kegiatan setiap hari itu lebih tertata, coba bikin to-do list dan mhm, nikmatnya mencentang sebuah list yang sudah terlaksana, itu nikmat banget. mhm, Beneran, ini silakan dicoba teman-teman. oke. Tapi gini Hakim, kadang to do list itu malah membuat kita itu tidak segera mengerjakan. Nah, saya pernah nih, ngalami di buah di apa ya, di fase itu. Jadi, oke lah mungkin to do list saya untuk hari ini saya akan mengejar ini, tentang nomor 1 sampai 10 lah. Nah, kadang saya itu rajin buat to do list-nya.
Tapi nggak Cuman terlaksana. tidak melaksanakan. Tapi ada rasa kepuasan, kepuasan nulis itu Benar. udah puas. Bener, Cuman baru ngedata aja udah puas gitu ya kan ya. betul. Apalagi melaksanakan. Nah, tapi ya itu permasalahannya ada mungkin sebagian atau mungkin banyak ya. Ya dia rajin bikin to-do list ya. Tapi akhirnya dia puasnya hanya di menulis. Itu kayak Betul. terasa kalau saya mensugestikan ketika kita menuliskan 1 sampai 10 pekerjaan kita besok gitu ya. Itu kayak sudah agak ringan ya. Walaupun sebetulnya belum kita kerjakan. Nah, kalau kasusnya seperti itu gimana Hakim? Pernah nggak ngalami kayak gitu mungkin ya? Pasti pernah ya dan sering saya rasa. Dan benar kata Mas Faris, kita pagi-pagi 5 itu nulis aja udah puas gitu. Setidaknya kita udah ada niatan nulis. Ntar gue jam 9 mau kerja nih. Jam 12 gue mau ketemu sama teman gue. Hmm, Itu udah ada kepuasan tersendiri. Apalagi nanti terlaksana. Dan aku pernah juga, sering malah yang seperti itu. hmm, Terutama di hari Minggu. yes, Di hari Minggu, Pak, di hari-hari yang libur, yang di rumah ini rame gitu. betul. Itu lebih tidak tertata lagi, lebih tidak terkondisikan. Kadang diajak keluar, diminta tolong buat ini, itu lebih memobrak-mabrikan to-do list. Tapi itu wajar, karena Ajar nggak ya. selamanya kita tuh bikin kayak gitu mulus berjalan gitu ya. Nggak. Itu Mm-mm. pasti ada gerunjal-gerunjalnya gitu ya. Tapi akhirnya waktu dengan kegelisahan itu Hakim, ketika saya juga banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman maupun ketika training dan sebagainya dari fungsi dan urgensi dari to-do list itu ya. Waktu itu saya masih ingat ketika saya ikut acara di Jogja, saya tanya sama pembicaranya, eee, "Sebetulnya to-do list itu efektif nggak toh?" Dan pembicaranya itu menjawab, "Tidak." Dia Kok bisa? dia jawabnya tidak. Karena dengan kita menulis semua, kegiatan kita itu, akhirnya di dalam alam bawah sadar itu ya tadi, agak sedikit ini ya, sudah puas, ringan gitulah, seakan-akan bebannya sudah ini, sudah hilang. Tapi sebetulnya belum belum dikerjakan, bahkan ada 10 pekerjaan begitu. Nah, akhirnya ada sebuah kalimat mantra dari beliau yang dikasihkan ke saya itu, kita itu tidak perlu melakukan banyak hal, cukup melakukan satu hal yang berdampak ke banyak hal. Nah, akhirnya kalimat itu kan membuat ini ya, saya mikir, oh iya, ada 10 kegiatan di satu hari yang sama. Sama ada orang yang mengerjakan hanya satu kegiatan di hari yang sama juga. Lebih produktif satu ya. Oke. Dan mungkin 10 itu juga produktif kalau dia punya manajemen yang bagus ya, yang mungkin Mm-mm. dia punya prinsip yang kuat, tidak ada gangguan yang lain. Nah, akhirnya saya ini ya, ya sampai sekarang masih ini, ya masih tulis juga sebetulnya. Cuman yang disampaikan beliau juga saya rasa betul juga. Di fase tadi loh, ketika kita nulis itu kadang kita sudah puas. Ada agak plong gitulah, sudah tertulis gitu. Padahal belum Betul. kita kerjakan. Nah, itu. Tapi nggak masalah ya Hakim ya, yang namanya kan orang punya ini ya, punya cara masing-masing ya. Betul. Ada juga yang mungkin nulis itu ribet ya. Alah, ngapa ditulis gitu ya? Udah kerjakan gitu. Ada yang juga kayak gitu. Tapi memang kalau saya melihat ke tingkat disiplinnya, kalau kita bikin to-do list itu memang luar biasa efeknya. Jadi lebih teratur, kemudian tingkat disiplin kita itu keren lah gitu. Ya, maka tadi saya bilang jarang cowok itu bikin kayak gitu. Oke. Okay. Iya, iya, betul. Satu lagi Hakim, di bab yang tadi ya ketika to-do list ya, sudah membuat to-do list, kadang kita ketika diajak main sama orang ya, hari ini kita udah benar-benar konsisten, fokus mau ngerjakan sesuatu lah, bikin konten atau apa gitu. Ternyata di hari itu juga, ya itu teman kita ngajak main dan kita pun akhirnya, "Iya, oke lah tak main dulu." Nah, terkadang betul tadi buat hangout atau mungkin buat nyari mood lagi. Nah, kadang itu kebablasan, ya kan?
mungkin waktu berhentinya itu tidak tahu, akhirnya ya sudah sampai larut malam, kemudian pulang, waduh ternyata belum tak kerjakan ya tadi. Lah, sering nggak Hakim, pernah kayak gitu dan mungkin Hakim punya cara apa gitu? Pernah sih, Mas, pasti Mhm, pernah. Setiap, to do list yang kita lakukan seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita mencatat jadwal harian kita tuh tidak setiap hari mulus gitu. Pasti mhm, ada beberapa yang ngebikin itu tidak mulus, termasuk ya kasusnya yang dibilang sama Mas Faris tadi. Dan aku pernah ngerasain kayak gitu, misalnya, dan ini seringnya tuh dari sore ke malam. mhm, Dari sore ke malam tuh karena udah kebanyakan orang-orang tuh udah free time, termasuk betul, saya. Karena aku lebih memanfaatkan free time aku buat yang lain, tapi teman-teman mungkin ada yang ngajakin, ayo kita hangout ke sini, makan ke sana, main ke sini, main ke sana. Oke, aku okein karena aku juga butuh kalau lagi butuh. yes, Terus kalau ada something yang di rumah harus dikerjakan dan itu tidak bisa diganggu gugat, kayak misalnya ada live Instagram sama mhm, pihak A, pihak B, itu kan udah tertera di kontrak kerjasama ya. Jadi kita nggak bisa mengelak dari itu gitu. Mau nggak mau kita harus tetap stay di rumah walaupun itu diajakin teman kita sedekat apapun, mau diajakin pacar kita secinta apapun, kalau udah tanggung jawab, ya udah tanggung jawab. Tapi kalau misalnya ada yang bisa ditinggal dan suka juga, nggak terbebani ya, dalam tanda kutip tidak terbebani, itu oke-oke aja. Tapi di satu sisi mungkin ada beberapa to do list lain yang bisa dikerjakan tanpa harus ada di rumah. Kayak misalnya dari jam sore sampai malam tuh biasanya aku upload di Instagram, terus upload di story juga, mhm, terus ngebalesin chatting bisnis. Itu mhm, kan bisa dilakukan dimanapun. Terus mhm, ngebikin to-do list besoknya tuh siapa sih yang bakal gue hubungin. Tiap mhm. hari ini kalau nggak percaya nih ya Mas ya, aku tuh tipe orang pelupa banget. Jadi kalau Oh, misalnya aku mau ngechat si A gitu, si A, si B, si C masalah ini. Besoknya lupa, mhm, makanya aku malamnya tuh dicatat dulu di to-do list betul, itu. Nanti diingetin sama si to-do list jam sekian, chat-chat gitu. Ya udah aku chat. Nah, itu kan bisa dilakukan sembari berjalan. Ngupload, bikin caption, nulis caption, research hashtag, itu mhm, kan bisa dilakukan sambil jalan dimanapun tuh bisa. bisa, Dan teman-temanku udah memaklumi itu, bahkan mereka kadang bertanya, kenapa sih lu tuh harus nge-reset hashtag juga? Kenapa sih lu tuh harus bikin captionnya urutannya begini? Kenapa lu kalau upload jam segini? Bahkan mereka udah tahu gitu, teman-teman yang akrab banget sama aku udah paham sama kebiasaanku yang mhm, seperti ini. Dan ini tidak merugikan mereka, tidak merugikan aku juga, kita sama-sama fine, sama-sama senang juga, ya it's no problem. mhm, Jalanin aja gitu. Pasti oke, pernah yang kayak gitu tadi gitu. keren ya. Ini salut saya sama Hakim. Oke. Jadi, kadang karena saya sering bertemu anak muda ya, Hakim, ya, apalagi yang seusia Hakim, kemudian usia SMA, yang sebetulnya usia-usia produktif kan. Kalau dalam Islam itu kan masa-masa kuatnya dia begitu ya. Kalau orang tua kan yang dicari sudah tiang, tembok, kalau duduk kan dia mau bersandar. Tapi kalau anak muda kan, mau berdiri, mau jengking itu kan masih kuat. Nah, jadi harusnya ya tadi, prinsip-prinsip Hakim tadi, kebiasaan tadi betul ya, ditularkan ke banyak orang dan mudah-mudahan itu jadi manfaat. Dan termasuk malam hari ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Hakim ya. Oke. Uh, Lanjut Hakim. Saya masih penasaran ya Hakim ya. Um, jadi ketika saya lihat betul di Instagramnya Hakim, kalau teman-teman pengen tahu ya, Hakim ini sangat aktif sekali di Instagram pribadi maupun di Instagram bisnisnya ya, atau komunitas. Namanya apa Hakim? Bercerita. Ah, iya benar, itu digital platform yang aku bangun, Mm-mm. namanya Berceri Talk ID. Teman-teman Oke. bisa follow, Yes. barangkali teman-teman bisa jadi bagiannya di situ juga. Karena Mm-mm. rencananya itu emang mau dibikin yang kayak komunitas gitu, yang benar kayak kata Mas Faris tadi sih. Yes, betul. Ya harus bikin kayak gitu ya. Dan bahkan mungkin sekarang nanti ini ya Hakim ya, itu akan lari ke benar-benar
CV, PT gitu ya. Karena Betul. sekarang ketika kita punya platform, kemudian diajak kolaborasi sama instansi-instansi tertentu atau mungkin pemerintah, itu sangat butuh sekali kayak tadi legalitas komunitas, kemudian atau lembaga dan sebagainya. Saya yakin hakim sudah memperhitungkan itu ke depan lah. Oke, kembali lagi. Tadi saya melihat Instagramnya sangat tertata rapi, kemudian aktif dan bahkan saya tidak pernah melihat sehari pun hakim nggak upload itu saya hampir nggak pernah melihat. Artinya setiap hari upload. Nah, untuk mengumpulkan mood itu kan butuh energi yang luar biasa ya, mood positif dan sebagainya. Itu biasanya hakim hanya di rumah atau mungkin ada tempat-tempat tertentu enggak untuk mengumpulkan ide, kemudian mood gitu. Kira-kira ada tempat-tempat khusus enggak? Ada pasti di kamar. Maka dari itu kalau temanku kesini gitu ya Mas, temanku kesini tuh mereka kadang bilang, kok kamarmu kayak kamar cewek sih gitu. Ini jujur aku emang tipe kamarnya begitu gitu. Bahkan Oke. tipe-tipe kamar estetik di Instagram, di TikTok itu aku tiruin yang pakai apa namanya gordennya itu kotak-kotak yang lagi tren itu aku tiruin juga, aku beli juga yang begitu. Terus yang catnya itu monokrom hitam putih, aku juga lakuin. Terus pakai LED yang biru, aku lakuin juga. Dan ternyata itu nggak cuma buat cewek doang, dan cowok tuh ternyata juga ada. Dan itu aku terinspirasi di Instagram. Maka dari itu aku rela mengeluarkan uang seberapapun demi kamar yang nyaman. Karena buat aku kamar ini tuh tempat gini, aku bangun tidur, yang aku lihat pertama adalah kamarku. Yes. Aku mau tidur, yang aku lihat terakhir sebelum tidur juga kamarku. Jadi mau gimana pun juga kamar ini saksi bisu ya. Kalau mungkin dia bisa bicara tuh dia bisa mengeluarkan jelek dan buruknya saya selama ada di kamar gitu ya kan ya. Dan makanya ketika temanku tuh datang ke sini, kamar lu bersih banget, kamar lu rapi banget kayak kamar cewek, ngalah nih kamarku gitu misalnya. Kalau cewek yang bilang begitu, itu ya nggak masalah. Ini sesuai selera aja. Kalau kamu nyaman dengan kamarmu yang seperti itu ya monggo. Kalau saya kamarku yang seperti ini ya monggo. Bahkan ini Mas di depan saya, jadi depan saya Mas Faris nggak bisa lihat ya. Di depanku ini tuh ada beberapa kertas begini nih. Wow, Ini penasaran. nih. Kertas kecilnya namanya apa ya? Namanya apa sih? Anu, apa ya? Sticky note. Ya, Ah, sticky note. Sticky note ini setiap bulan saya ganti. hmm, Nggak kelihatan. kelihatan. Abdur. Pokoknya ini tuh setiap bulan aku ganti tergantung dengan goalsku di bulan itu apa. Wow. Karena ini udah ganti bulan September, harusnya ini diganti di awal bulan dan biasanya di minggu pertama atau minggu terakhir di bulan tersebut, di minggu pertama nanti aku akan ganti bahwa September aku akan begini-begini, ini yang aku harapkan begini-begini. Dan ini di bulan kemarin. Di bulan Hmm, kemarin aku punya to-do list bulanan atau goals bulanan itu di kontenku harus upload satu hari satu konten. Alhamdulillah terlaksana 1 bulan. Tinggal yes. konsistenin aja ke depan. Ah, Makanya dari itu ide itu munculnya dari sini, dari hmm, kamarku sendiri, termasuk nulis-nulis seperti ini. Dan tadi Mas Faris bilang konten yang aku produksi setiap hari di Instagram itu setiap minggunya itu aku tulis seperti ini. Ini pakai tulisan tangan. Yang seperti ini, Mas. saya menangis lihat itu. Jadi orang-orang teman-temanku tuh kadang begini, aku insecure ngeliat tulisan kamu rapi sekali. Jujur saya lebih suka nulis tangan timbang ngetik Oh, oke, gitu. oke, oke. Jadi kalau nulis sekarang udah ada aplikasi mencatat to do list konten gitu ya, ngejadwalin konten tuh ada Trilio apa gitu aku lupa. Hmm, Di PC juga ada. Cuman aku hmm. lebih suka pakai tulisan tangan, lebih puas aja gitu. Yes, betul. Beda aja gitu rasanya. Dan sekarang aku kan ada kelas online ya Mas ya, kelas online Ah, public speaking. Di yes. situ ada tugas yang Hmm, setiap tugasnya itu dan ujian akhirnya aku selalu bilang ke mereka coba tulis tangan fotokan ke saya. Karena buat aku nulis tangan itu Mas Faris lihat tulisan saya pasti Mas Faris bakal
ini nih. Nah, itu yang saya lakukan juga pada peserta kelas online aku gitu. Kalau lu mau nulis tugas, lu mau nulis skrip, ada tugas namanya nulis skrip public Hmm, speaking. Tulis yes. pakai kertas, jawab pertanyaan gua pakai kertas, lu kirim ke gua. Dari situ aku kayak pelan-pelan memahami, oh ini anak kayaknya tulisan-tulisan yang kayak gini modelnya kayak begitu tuh. Karena dulu zaman sekolah kan banyak ya model tulisan teman-teman kita. Paling tidak kita punya bayangan, oh iya, ini kayak teman si gue itu jangan-jangan dia sama. Nah udah kita buktiin nih pas di kelas prakteknya dia ngomongnya gimana, attitude-nya gimana, kayak kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Luar biasa. Minum dulu nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Saya pakai botol yang besar. Oke, betul ya. Benar tadi saya menangis nih lihat polanya Ilham ya. Jadi betul ya. Tadi makanya saya ketika chat tadi teman-teman sekalian, saya ngomong sama Ilham, siapin kopi ya, jangan lupa gitu. Terus dijawab, Mas aku nggak suka kopi gitu. Yakin nggak suka kopi? Iya, aku tidak suka kopi. Suka, cuman kopi Ah, susu. oh, Nggak kopi hitam, kopi yang kopiku itu no. mantap, mantap, mantap. Boleh kali kasih alasan nggak Hakim? Penyakit atau apa mungkin? Nggak ada ya penyakit ya? Nggak ada sih, karena aku emang nggak suka rasanya aja. Tapi Oh, baunya suka. Gini, berarti jadi nggak suka nongkrong-nongkrong di kafe nggak suka ya? oh suka. Lah itu kopi Suka, semua. tapi enggak dong, aku belinya yang non kopi. Kopi pun ada yang kopi susu kan. Oh, Eh, alternatifnya kopi susu, kalau nggak ada teh hangat aja deh, nggak apa-apa. oke, oke, bener-bener aneh nih. Berarti kalau saya melihat dari sekilas tadi ya, dari kamar, kemudian polanya Ilham Hakim saya sering salah manggil, betul. Saya Hah? namai nomornya kamu itu di HP saya itu Ilham. Oh, nama saya Hakim. Banyak Saya yang salah ya. Nama saya agak susah kali. Nama aku angel. kalau mendengar tadi ya ceritanya Hakim tadi, dengan pola tertata rapi, kemudian kamarnya juga keren dan sebagainya. Itu betul, mungkin kalau tes kepribadian Hakim termasuk melankolis mungkin. Karena Iya. melankolis itu ini ya, salah satu cirinya kan dia perfeksionis. Ya, saya yakin Hakim pun sebelum ini acara dengan saya yakin persiapannya Oh mungkin iya, betul. betul kan? Aku tuh mikir gitu. Kan biasanya tuh di depan saya tuh ada sisir. Gitu. Hmm. Aku tuh tadi juga mikir nanti pakai baju apa ya. Karena saya pecinta fashion sebetulnya, Mas. Oke, 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 oke. Biasanya job ini saya gunakan buat para cewek Hakim ya. Saya ketika membandingkan cewek sama cowok itu, salah satu perbedaan terkuatnya adalah cewek itu sebelum acara itu sudah repot luar biasa. Jadi misal katakanlah Januari itu agenda piknik ya, sekolah gitu ya. Desember, Oktober itu mereka udah sibuk ya. Nyari ini, Sama. nyari itu. Iya, betul. Tapi aku juga gitu. Jadi Oh aku gitu. wisuda itu September. Wisuda September. Jadi 2 bulan sebelumnya, sekitar Agustus atau Juli, itu aku udah beli kacamata, sewa fotografer. Itu aku udah lakuin juga kayak gitu, Mas. Kalau begini kita agak sama, serius. Saya kebalikannya. Saya sering, Sama-sama. mungkin ketika saya ngisi training dan sebagainya, hampir nggak tahu ya, ini pola yang saya bangun ini benar atau enggak ya. Jadi misal hari ini tadi sebelum saya dari Karanganyar lagi, jadi jam 8 Oh, itu saya baru sampai rumah, saya belum buka laptop, belum apa-apa begitu ya. Saya terbiasa sekali ketika training, entah itu di dinas, di luar kota dan sebagainya. Kadang saya bikin materinya itu setengah jam sebelumnya. sama Apa? sebetulnya. Iya. Tapi nggak se-perfect Hakim kalau saya, ya. Eh, saya mungkin di fase dulu ya sebelum pandemi ya Hakim ya. Saya sedikit menyimpulkan, saya sampai nggak sempat bikin materi, kemudian sampai diminta bikin set saya nggak sempat dan sebagainya itu kadang memang jadwalnya.
jadwalnya itu kadang luar biasa, sehari bisa 3 tempat. Kalau online kan mungkin ini ya, kita bisa agak santai ya, tapi kalau offline-nya Betul. kadang perjalanan dan sebagainya. Nah, hal kayak gitu kadang nggak diterima sama teman saya. Jadi banyak yang ngomong itu ya, apa namanya, "Oh, senane kesusu," atau mungkin kemerungsung dan sebagainya. Lah itu kan negatifnya di situ ya Hakim. Jadi kalau Hakim Betul. tadi, ya positif juga sih ketika persiapannya lebih awal ya. Tapi itu sangat jauh dengan saya. Selagi masalah sih, Mas. Kalau Oh, misalnya persiapannya sampai yang tadi dibilang misalnya pikniknya bulan apa, setahun sebelumnya udah persiapannya tuh kayaknya ngapain gitu. Tapi yang sewajarnya aja sih mhm, menurutku. Dan mhm, selagi kita suka nggak masalah. Kayak aku tadi bilang sebelum ini on cam Zoom ini yes, gitu ya. Mau mhm, pakai baju apa, nanti gimana, itu kan wajar gitu ya. Karena kita mhm, dilihat sama orang nggak masalah sih. betul, Bahkan betul, waktu di siaran di TV kan aku jadi reporter, jadi pembaca berita di TV, mhm, salah satu stasiun TV di Solo. yes, Di situ aku bahkan juga sama kayak perempuan gitu, Mas. Kita mhm, dibedakin, kita mhm, di lipstikin, kita di tukang make upnya ada pokoknya. Di mhm. situ diajarin kita gitu. Kayak gue ngerasa serius ini gue diajarin begini. Nggak apa-apa ternyata bener. Walaupun di depan kaca ruang make up itu, wah ini kayaknya kok aku jadi cantik gitu ya. Tapi pas di mata kamera tuh beda. Di mata kamera tuh beda. Heeh, betul, betul. Bahkan lebih kelihatan kurang-kurang lah ya. Jadi Mhm, emang kita memaklumi orang-orang yang ada di TV itu perjuangannya di sebelum on air itu luar biasa sekali. Dan ini aku mau bilang juga sama Mas Faris dan juga mhm, teman-teman bahwa stereotip kita di mhm, lingkungan masyarakat kita tuh menganggap bahwa kayak tadi yang dibilang Mas Faris, pasti yang biasanya kamarnya rapi itu cewek, yang mhm, biasanya bikin to do list itu cewek, yang mhm, biasanya nggak suka kopi itu cewek, yang mhm, biasanya prepare-nya lebih jauh, banyak-banyak prepare itu cewek. Ini heeh, kan sebuah stereotip yang mhm. berkembang di masyarakat kita gitu. Nggak selamanya cewek seperti itu. Cewek yang malesan juga banyak. Ya, Ya, cowok yang lebih rajin dari cewek juga banyak. Cowok yang lebih peduli sama keadaan mukanya dia itu juga banyak. Bahkan sekarang kan udah lumrah banget cowok itu pakai sabun cuci muka, mhm, pakai sunscreen, pakai lip balm itu yes, sudah wajar gitu ya. mhm, Dan itu saya juga melakukan itu, mhm, perawatan diri dan itu buat aku menjadikan salah satu self reward buat kita. yes, Karena seharian kita mau kerja atau kita seharian bekerja mhm, harus tampil maksimal di hadapan yes, banyak orang. Paling tidak mereka nggak usah ngelihat kinerja kita deh, ngelihat diri kita dari look-nya aja dia udah happy, udah sangat senang bertemu dengan kita. Paling yes, tidak itu. betul. Itu poinnya di situ, Hakim ya. Jadi memang Betul. saya pernah lihat status Hakim ya di story WA atau di Instagram ya. Ketika Hakim hendak mau ngisi offline ya, itu thumbnail yang Hakim tampilkan kan ini tentang tanggung jawab. Pernah ya bikin kayak gitu ya? Pernah ya. Saya memahami, maksud saya, wah ini maksudnya itu adalah ketika kita dimintai, dipercaya sama orang, diberikan trust yang sangat luar biasa, ya oke, ayo kita maksimalkan, jangan setengah-setengah atau mungkin mohon maaf, jangan sampai kita mengecewakan mereka. Betul ya Hakim ya? Betul, betul. Oke. Kalau bahasanya di training itu adalah service excellent, ya. Itu Oke, pas oke. aku lagi Ah, sakit. oh gitu? Lagi Hmm, sakit tapi bener-bener itu udah batuk, pilek, zaman-zamannya corona naik lagi itu loh. ya. Padahal itu offline acaranya ya? Acaranya itu online. Online. Yang online, iya online. Terus aku Mhm, upload di Instagram bahwa aku mau bilang sama teman-teman, ini loh sebuah tanggung jawab tuh begini. Walaupun kita udah take kontrak 3 bulan sebelumnya, terus yes, tiba-tiba di hari H sakit, ya mau nggak mau kita tetap harus menampilkan yang terbaik. itu. Dan Keren itu poinnya itu. iya bener Mas kayak gitu Mas. Jadi audiens yang ngefollow aku itu tiba-tiba nge-reply, oh iya tiba-tiba sakit, nggak Mhm. kelihatan sakit gini-gini. Itulah sebuah profesionalitas kita dalam bekerja teman-teman. Jadi walaupun sakit udah pucat banget,
gimana lu bikin muka lu nggak pucet di layar. Nah, itu tugas kita nih. Apalagi kan Gitu. kita diminta untuk menginspirasi orang ya. Iya, Jadi betul. kelihatannya kita happy-happy saja, Ya senang. padahal. Betul. Itulah apa namanya, salah satu resiko jadi public figure ya. Oke, baik. Itu ya, ngobrol sama Hakim, ternyata saya masih nggak percaya sebetulnya Hakim. Tadi mungkin saya termasuk orang yang ini ya, ya tadi yang komen babnya Hakim tadi, misal kamar rapi, nggak suka kopi, kemudian suka ribet sebelum acara dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh mengambil positifnya, ya tadi sebuah tanggung jawab, ya kita harus perfect lah, kita totalitas. Betul. Ketika kita totalitasan pasti ada bahasa, kalau di bisnis ada repeat ordernya kan. Ah, ah. Ketika kita sudah Dulu gimana? dulu tuh waktu kuliah tuh diminta nge-MC besok nge-MC. Ya. Hari ini gladi bersih. Mm-mm. Gladi bersih dikasih tahu ntar lu pasangannya si dia pakai bajunya ini. Kebetulan pakai bajunya merah. Aku nggak punya tuh baju merah. Lagi posisi hujan sorenya. Itu aku langsung lari ke toko baju buat beli baju merah. Padahal di situ gue pinjem juga bisa sebenarnya. Tapi lebih enak kan beli sendiri, bisa buat kapan-kapan. Itu dulu pernah kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Perjuangan. Fase-fase itu saya alami ketika dulu Hakim. Tapi sekarang saya sudah lebih sedikit cuek ya. Saya nggak tahu. Iya, soalnya sampean sudah punya pasangan, jadi cuek nggak masalah. Kalau yang masih belum punya pasangan harus tetap dijaga. Gitu. Iya betul juga sih. Kadang saya juga kalau keluar pakai minyak wangi, dandan rapi, itu ya ada pertanyaan. Kenapa Thomas kok dandannya cakep-cakep gitu? Sing Iya diisi juga sopo sih. to. Tapi kalau yang belum punya pasangan wajar ya. Kan Ayo buat aja. menarik. Nah, kalau belum harus. Harus sih, benar-benar. Terus urung, nggak nyandang, itu. Bahaya. Oke, Hakim. Baik, saya mau lanjut nih Hakim. Saya penasaran. Boleh. Saya yakin tipe melankolis ya. Ini nyambung, pokoknya ngobrolnya nyambung ya. Tipe melankolis itu kan tadi ya perfeksionis sebetulnya, tapi ada sedikit ini ya, mungkin kelemahan atau mungkin menjadi sebuah masalah, yaitu baper. Benar, gue baper banget. Baper parah. Biasanya orang baper itu kan tingkat produktivitasnya rendah, ya kan? Nah, itu sering saya baca buku dan sebagainya, itu ketika kita sesedikit apapun terus dibawa perasaan, kemudian dipikir, diimajinasikan lama sekali, bahkan sampai mengeluarkan air mata dan sebagainya. Itu kan tingkat produktivitasnya sangat rendah. Nah, Hakim tadi menyampaikan, betul Mas, saya baper, tapi produktif. Nah, itu gimana Hakim? Oke, tadi di awal aku bilang aku tipe orang yang kalau di bahasan psikologis tuh highly sensitive person. Jadi kayak sensitif banget lah perasaannya sama orang. Orang mungkin niatnya cuma mengkritiknya baik, itu aku mikirnya sangat lama gitu. Dan aku tipe orang, dulu aku pernah share di Instagramku, tapi udah 2 tahun atau setahun yang lalu sih Mas, bahwa aku tuh tipe orang yang sekalinya dikritik itu down, buat bangkit lagi itu susah gitu. Nah, itu yang bikin aku sekarang tuh mikir, sekarang tuh aku lebih matengkan lagi bahwa oh iya sih kayaknya dia mengkritik kita tuh wajar. Mengkritik kita tuh buat upgrade diri kita juga lebih baik lagi. Dulu baru tahun kemarin aku tuh ditegur sama produserku di TV itu, aku dibilang baca berita itu dibaca dulu email yang dikirimkan sama dia. Ya aku sebenarnya udah baca, cuma kalau udah di depan produser, aku tuh ngerasa udah baik gitu loh. Tapi kok di mata dia tetap buruk. Nah itu kan ngedown banget kan. Di sisi lain dosen-dosen gue bilang, oh ya lu presentasinya bagus, pelafalan lu bagus,
pengucapan lu bagus, suara lo bagus, tapi di mata produser redaksi itu kok buruk. Ya setiap orang boleh menilai kita dari manapun gitu ya kan. Lu mau nilai gue dari belakang juga boleh, mau dari atas juga boleh. Tapi dalam diri saya pribadi, saya merasa sudah cukup baik dari sebelumnya. Tapi dikatain seperti itu, kan ngedownnya banget dong. Yes. Iya kan, ngedownnya banget. Dan ya udah, aku terima aja. Dan aku ngebuktiinnya sekarang bahwa tanpa aku belajar dengan mereka, tanpa aku belajar mungkin dengan manajemen train yang dibangun di sana, aku bisa belajar sendiri di luar. Maksudnya dengan belajar sendiri itu juga nggak belajar sendirian gitu, nggak, tapi juga ngelihat tokoh-tokoh lain, inspirator lain. Ketika ditanya pas ngisi-ngisi di webinar gitu ya Mas ya, role modelnya Mas Hakim siapa sih bisa jadi seorang public speaker gini? Mungkin kebanyakan seorang public speaker, mungkin Mas Faris juga, mengidolakan sosok yang ya sama gitu, seorang public speaker juga. Misalnya Mas Faris seorang motivator, mungkin Mas Faris ngefans sama motivator A, B gitu. Tapi ketika saya jadi MC, saya jadi presenter, saya jadi pengisi webinar di situ, training public speaking, saya selalu bilang bahwa role model saya justru bukan seorang public speaker, tapi seorang seniman atau seorang penyanyi. Bagi saya penyanyi itu punya dampak yang besar. Mindset penyanyi itu udah ada dalam diri saya. Dan saya pernah, tadi saya bilang sama Mas Faris, gue pengen jadi artis. Maksudnya gue pengen jadi penyanyi gitu. Gue pengen jadi penyanyi. Mindset penyanyi itu udah ada di aku. Ketika suara kita bagus, ketika suara kita nggak usah bagus deh, unik. Diri kita unik dan kita percaya diri di depan banyak orang dengan keunikan yang kita bawa. Buat saya itu sudah menjadi kepuasan yang sangat puas buat diri saya. Maka dari itu saya selalu bilang aku ngefans sama penyanyi, ngefans sama Ariel Noah, ngefans sama Judika, Anggun, Rosa. Itu justru role model saya tuh ke situ. Karena ketika saya melihat mereka di atas panggung itu bisa tampil dengan maksimal, suaranya oke, nada-nadanya oke, stage act-nya juga oke, public speaking-nya juga oke juga gitu. Nggak ada penyanyi itu yang nggak bisa ngomong di depan umum tuh nggak ada. Iya kan? Jadi aku ngambil role modelnya begitu. Terus kalau misalnya tadi dibilang sesuatu yang ngebikin kita down, sesuatu yang ngebikin kita bapernya tuh tingkat dewa gitu ya Mas ya. Bapernya tuh baper banget gitu, itu saya juga seperti itu ya pemirsa. Buat aku salah satu cara buat mengatasi itu, saya kembali ke mindset awal saya bahwa saya ngefans banget deh sama penyanyi. Pasti penyanyi itu penyanyi yang followersnya lebih banyak, yang ngekritik dia lebih banyak, dia bisa kuat, dia tetap bisa menghasilkan karya, albumnya laris, lagunya trending di top Spotify, di top apapun itu. Dari situ aku belajar sangat amat banyak, sangat amat besar. Dia penyanyi A yang dibully habis-habisan bisa tetap berkarya. Saya yang baru dikritik segitu, mental aku hilang, itu apa-apaan banget gitu. Kayak nggak mensyukuri aja gitu ya kan. Apa yang sudah kita punya itu yaudah kita manfaatin aja. Dan aku tipe orang gini Mas Waris. Tipe orang mungkin orang ngeliat tuh multi talenta kali ya. Jadi ini iya, ini iya, itu iya, diayain semua. Karena aku pun ngerasa juga kayak gitu dari kuliah sih. Gua nge-MC iya, moderator iya, voice over iya, penyiar radio iya, podcaster iya, terus jadi jurnalis iya, jadi humas iya, berdagang iya. Semua yang aku bisa aku lakuin. Dan aku mau bilang ke orang-orang bahwa orang yang multipotensi itu bukan berarti tidak bisa fokus ke potensi-potensi dia, tapi orang yang multipotensi buat saya bisa menyalurkan potensi atau talent atau bakat dalam dirinya itu menjadi lebih berkembang, walaupun berkembangnya sedikit demi sedikit, lama-lama bisa menjadi bukit. Nah, kalau misalnya down banget nih aku yang dikritik orang kayak gitu, aku larikan ke situ tadi. Aku menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri aku buat selalu bikin karya. Apapun itu yang ngebikin orang tuh, wah kalau keren sih. Tapi values-nya bukan itu gitu ya. Maksudnya
bukan mau ngebikin orang itu, tapi untuk melarikan diriku yang tadi bener-bener ngedown banget buat bisa bangkit lagi kan susah gitu ya. Dan Mm-mm. cara bangkit aku dengan menelurkan karya-karya yang lain, baik itu di sosial media pun tidak, yang mungkin buat orang lain bisa bermanfaat. Syukur-syukur itu ya. Tapi Mm-mm. dalam diri aku pribadi ya karena aku puas aja bikin ini. Bikin Mm-mm. konten puas, bikin podcast puas, main Instagram juga puas. Karena dalam diri aku udah seneng, ntar di luar sana mau seneng atau enggak ya, Mm. it's monggo. Makanya kan sering kita um, mindset kita itu harusnya memang menaruh kepuasan itu bukan di orang lain, ya, Betul. tetapi kepuasan itu Standarnya lahir kita dari gitu. diri kita sendiri. Ketika Benar. kepuasan itu kita yang menentukan orang lain, nggak bakal selesai dan nggak bakal bisa puas. Nggak bakal ada habisnya. Iya, apalagi kalau kita, mohon maaf ya, ini mungkin untuk teman-teman yang masih punya apa ya, punya impian jadi public speaker atau narasumber dan sebagainya. Ketika kita masih punya mindset 100 orang itu harus sepaham dengan kita dan harus bilang, wow, keren kita. Kalau kita masih punya mindset kayak gitu, ya sudah, itulah letak sakit hati itu akan muncul di situ nanti. Bener, bener banget. Jadi, ya kita ini saja, kita harus paham ketika ada 100 audien, nggak mungkin isi kepala 100 itu semua satu Sama. frekuensi dengan kita, nggak mungkin. Pasti ada yang mungkin nggak sepakat, ada yang kritik, ada yang muji. Ya, kalau dipuji ya sewajarnya saja kita ya. Kalau Benar. ada yang bilang gini, Hakim, ketika kita dipuji itu kayak gini, bolehlah kita sekali-kali menghirup menghirup wanginya minyak wangi ya, itu boleh, tapi jangan sampai kita minum kan minyak wangi itu kan. Mm-mm. Sama dengan pujian, bolehlah sekali-kali kita, oh ya oke, tapi jangan sampai kita berlebihan ya ketika dipuji terus akhirnya kita naik ke langit, Sobong gitu. sampai lupa di bawah ada bumi. Oke. Tadi poin dari Hakim terkait baper tadi bagus banget. Saya sepakat yang Hakim sampaikan tadi. Yang pertama memang kepuasan itu bukan terletak kepada orang lain ya, ya diri kita. Ya, kita senang, kita enjoy saja. Dan yang kedua tadi mungkin banyak yang tidak seperti itu Hakim ya. Ketika dia baper down, itu solusinya kadang teman-teman itu ya curhat, kemudian dia berdiam diri, kemudian dia berafirmasi sendiri. Jarang yang pakai cara Hakim tadi ya, sedang down malah ini ya, cari masalah yang lain atau mungkin cari kerjaan yang lain. Nah, itu mungkin juga bisa jadi alternatif ya buat teman-teman yang lain ya. Iya, bener banget. Tapi aku juga di sisi lain hal nggak memungkiri juga kalau lagi down tuh ada masa-masa kita untuk sendiri tuh pasti ada. Yes, Kita memberikan afirmasi positif itu ada. Dan hasilnya itu kan lebih aku larikan ke produktivitas itu tadi. Jadi sebelum habis baper banget misalnya gitu ya, terus dengerin lagu galau, karena aku suka banget lagu-lagu melo ya. Jadi kalau Mas Faris lihat atau teman-teman lihat di Instagramku banyak coveran-coveran lagu yang lagu-lagunya galau. Dari situ habis galau kita bisa produktif lagi kan. Kita galau, kita nyanyi, kita dapat karya cover lagu. Jadi deh. Ya gitu maksudku. Oke, ini milenial harus ini ya mendengarkan ya yang disampaikan Hakim tadi. Keren banget lah. Banyak manfaat dan banyak inspirasi menurut saya dari seorang Hakim yang sebetulnya masih sangat muda ya. Usianya berapa Hakim? 24. Baru aja. Baru aja 24. Berarti 25 nikah ya? Targetnya 26 sih. 26. Enggak, karena buat aku di usia 25 tuh menurutku ya, ini berdasarkan perspektifku sendiri ya teman-teman ya. Karena ada orang di luar sana tuh yang setuju sama nikah muda, ada orang yang enggak setuju sama nikah muda, tapi aku balance di antara keduanya gitu. Tergantung persiapan kita kayak gimana gitu. Kalau lu udah siap
secara material, secara mental, finansial, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misal belum siap, jangan pernah sekali-kali mencoba. Karena mindset aku di pikiran aku tuh, aku masih kepengen terus berkarya, mencari jati diri di masa quarter life crisis yang seperti ini ya kan ya. Masih sering ngebanding-bandingin teman gue sama gue gitu. Gue terus masih suka baper banget. Jadi kita, menurut aku ya Mas ya, harus bisa menata hatiku dulu sebelum nanti aku akan menata hati orang lain. Tapi kalau melankolis ketemu melankolis jadinya apa ya? Nggak tahu ya, mungkin Nggak masalah ya? akan bikin novel kali ya. Bikin drama gitu. Iya, drama di keluarga juga nantinya kan, banyak drama. Melankolis ketemu melankolis ya. Oke. Ya, kita udah hampir 1 jam ya, nggak kerasa ya. Kalau ngobrol isinya daging sama Hakim ini, 1 jam itu 1 menit ya. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum yang lain-lain lagi. Ada lagi Thomas deh. Hakim mau berhenti kapan untuk berkarya? Maksudnya itu merasa puncak atau merasa saya udah ini di titik saya berhasil, berarti saya akan off lah, atau mungkin saya akan tidak bikin konten lagi atau apa gitu. Itu di fase apa nanti kira-kira Hakim? Oke, pertanyaan yang bagus dan mungkin ini sulit dijawab. Karena basically dari prinsip yang aku pakai gitu ya, dalam setiap konten yang aku produksi, dalam setiap penampilan yang aku tampilkan di depan umum, aku punya 4 goal sebetulnya. Yang pertama, to inform, menginformasikan sesuatu, terus juga to educate, mengedukasi orang lain, terus juga to persuade, membujuk orang lain biar dia melakukan maksudnya berdasarkan apa yang aku sampaikan, dan yang terakhir to entertain, atau untuk menghibur. Kalau ditanya soal kayak gitu mau berhenti kapan, jujur dalam pikiran saya dan juga hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah terpikirkan untuk berhenti gitu. Di fase apa terus gue berhenti ngonten gitu, enggak sih. Karena gini ya Mas, setiap orang tuh kan punya ada plus ada minusnya gitu loh. Dan minusnya aku ya udah, tiap orang ada pastinya ya. Kekurangan aku ya udah, aku terima kekurangan aku. Tapi gimana caranya kekuranganku yang banyak ini tuh bisa tertutupi dengan kelebihanku yang aku rasa itu lebih. Jadi aku ya udah, aku genjot terus saja. Tapi di satu sisi targetku ya, aku tuh kayak mau ngonten seberapapun di Instagram yang like mau ribuan, mau ratusan, followersnya berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, aku belum puas kalau aku tuh belum menghasilkan atau melahirkan buku. Gitu. Jadi yang aku tadi bilang ke Mas Faris, di depanku ini ada goals bulanan. Ada tulisannya buku. Gua harus punya buku di usia segini. Itu ada di depan saya ini. Warnanya orange. Kertasnya orange nih. Itu ada. Jadi kayak untuk berkarya itu, karena seni itu kan tidak ada pensiunnya kayak mungkin PNS kan ada pensiunnya ya. Tapi kalau seniman, ya sekarang seniman di Indonesia orang tua Titik Puspa aja masih nyanyi. Iya kan, terus senior kita juga masih berkarya. Jadi buat aku berkarya tidak akan ada habisnya, karena itu yang dinilai sama orang, yang dirasakan sama orang juga baik. Toh kelebihan kita dibagikan ke orang lain, kekurangan kita sembari kita perbaikin. Dan saya di sini juga punya kekurangan, iya kan. Jadi ya udah, teman-teman yang punya kelebihan, show your passion, because passion is the key. Jadi passion itu kunci kamu buat bisa menemukan who you are, siapa diri kamu yang sebetulnya.
gitu. Mantap. Oke. Ternyata ketika ini kalau kita ketemu lebih seru ya, Hakim ya. Kalau kita Iya ya, ketemu kita langsung bikin ya. talk show gitu. Mhm. Oke, eee, baik Hakim, thank you, luar biasa, sangat menginspirasi Thank dan you for ini saya having kan me. dapat sebuah perspektif, berbeda ya, seorang cowok, apa namanya, punya kebiasaan tapi itu positif dan itu produktif. Ini jadi perspektif baru menurut saya. Jadi untuk role model, jadi saya yakin juga ada setipe-tipe sama Hakim juga banyak seperti di luar sana ya. Iya bener, banyak banget. Ya tinggal belum ketemu Hakim saja ya. Jadi mungkin mereka masih kehilangan jalan. Iya 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 iya, betul betul. Oke, Iya. baik. Yang terakhir kan tadi saya janji 5% itu terkait public speaking ya, Hakim ya. Kalau boleh, ya tadi sekitar 95% kita ngobrol tentang Hakim, kita kupas siapa tahu Hakim itu, dan bahkan kita juga tahu tipenya Hakim seperti apa. Oke, public speaking. 2 tips deh, biar kita, apa ya, gampang ngomong. 2 tips saja, Hakim. 2 tips, yang pertama adalah deal with yourself, Oke. menerima segala kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Mhm. Dan yang berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah trying every time and willing to learn every single day, to be Oke. student every day is better. Jadi yang pertama harus percaya dengan diri kamu, dan yang kedua terus mencoba dan berlatih. Mantap. Ini 7%, lebih 2%. Nggak apa-apa ya, Hakim ya? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, baik saya kira itu, Hakim. Thank you, luar biasa. Mudah-mudahan Terima nanti, kasih. jangan sampai berhenti untuk mengedukasi anak muda di luar sana melalui virtual Betul. maupun melalui langsung dan sebagainya. Jangan pelit berbagi, kita saling support, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan di sebuah forum di luar sana ya, Hakim ya. Oke, thank you. Ini mau ngapain Hakim setelah ini? Amin. Amin, amin. Terima kasih. Aku mau ngucapin dulu sama Mas Faris, terima Oh boleh. kasih ya sudah mengajak kolaborasi Oh, ini gitu ya. Karena biasanya itu kolaborasi di Instagram. Kita ini lebih eksklusif karena jarang orang tuh punya akun Zoom yang berbayar, tuh boleh. jarang. Boleh nanti kalau mau pakai WA saya Oke, kasih siap kapasitas siap siap. 500. Betul, Banyak juga ya. free. Oke, jadi terima kasih banget sih buat Mas Faris dan juga teman-teman. Pesan aku itu tadi ya Mas ya, bahwa setiap orang tuh punya kelebihan, kita maksimalkan, dan kita punya kekurangan, sembari untuk memperbaiki kekurangan kita, kita gali segala potensi dalam diri kita. Itu sih akhir kata dari aku. Saya mau ngucapin terima kasih dan terhormatlah bagi yang berprestasi, dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Mantap, keren. Thank you.